Sahabat Shalom, pagi, kembali lagi pagi ini kita ibadah Sabat. Sudah membaca belum kitab sucinya? Hari ini kita belajar bersama-sama, ambil dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. 1 Timotius 3 ayatnya 1 sampai ke 13. Dibaca yang khas. Benarlah perkataanmu, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dalam menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan penimbun, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, janganlah bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan berfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Hamasia Yeshua mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ternyata itu menjadi guru, karena di situ yang kita baca hari ini itu ada namanya penilik. Penilik dengan penatua itu sama loh saudara ya. Jadi saya sudah selidiki kitab suci ini selama 23 tahun. Sampai saya bicara ini sudah 174 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita baca di Injil sana, itu hanya ada 2 jabatan sana, ada namanya penilik. Penilik itu sama dengan penatua ya. Penatua atau kalau kita baca di Taurat itu namanya tua-tua. Jadi tua-tua itu yang punya pengalaman saudara ya. Ya, mungkin imam-imam yang sudah pengalaman gitu disebut juga mereka itu tua-tua. Atau orang-orang yang punya pengalaman di dalam kerohanian gitu disebut namanya tua-tua. Atau yang kita dengar sekarang kalau orang Yahudi sekarang itu disebut namanya rabi. Rabi itu sama dengan guru. Jadi ada 2 di situ. Penilik dengan penatua itu sama, sedangkan diaken itu diaken dengan penatua atau penilik sama nggak? Gitu. Sama nggak? Tidak sama sudah. Kalau penatua itu atau penilik itu dia pengajar. Sedang kalau namanya diaken itu kalau kita baca yang kita baca tadi itu ya melayani ya di ruangan Maha Kudus itu mempersiapkan segala sesuatu. Itu tugasnya daripada namanya diaken. Ya. Kalau kita baca di Taurat di sana, ya hanya ada imam-imam itu. Makanya kalau ada mengatakan sekarang itu ada orang coba-coba mau mengganti kedudukannya imam-imam, itu terlalu pede namanya. Tidak benar, saya tidak ketemukan dalam kitab suci ini. Karena memang kitab suci ini saya teliti ini kan 23 tahun saya teliti. Hanya ada imam-imam. Nah sekarang itu kenapa imam-imam sekarang itu di Israel tidak terkenal lagi? Ya, yang terkenal sekarang adalah namanya itu rabi-rabi itu. Ya, rabi itu mungkin dari mana saja. Ya, dari suku yang lain mungkin rabi, karena rabi itu adalah guru. Kan? Ya, jadi guru. Nah sekarang saya ini saya ada di depan ini, saya sebagai apa? Ya,
Ya saya sebagai guru aja. Ya kalau kata orang lah, imam lah kan gitu. Tapi kalau untuk mengganti kedudukan imam Israel itu ya nggak mungkin lah kan gitu aja. Saya hanya jadi imam saja di dalam rumah tangga. Ya. Ternyata kalau kita jadi guru atau dari penilik atau kalau kita jadi penatua itu ada syaratnya. Tadi kan kita sudah baca semua itu ada syaratnya loh saudara ya. Syaratnya itu harus dia dia memiliki pengetahuan ya. Jadi pengetahuan akan firman, pengetahuan akan Taurat itu mutlak ya. Jadi dia jadi contoh. Jadi seorang namanya penilik atau namanya penatua ini sebelum jadi guru kepada orang lain, makanya catatan atau yang kita baca tadi itu dia dari guru dulu dalam rumah tangganya, ya. Seperti saya ini kan ada di mimbar itu tidak ujuk-ujuk, jadi tidak ujuk-ujuk ya. Saya juga tidak pernah berpikir dulu kalau saya ada berani di atas mimbar, kan begitu, ya. Jangankan saya mau khotbah seperti ini, mau doa makan saja pun dulu saya itu nggak bisa, susah. Tapi kalau namanya omong yang lain itu masalah hal-hal dunia itu ya mungkin dia lancar lah. Tapi kalau sudah kerohanian itu saya nggak bisa, ya. Jadi dari tahun 2000 itu saya selidiki, saya teliti kitab suci itu. Dari situlah saya jadi guru dulu dalam rumah tangga saya. Jadi dari tahun 2000 itu saya jadi guru ya di dalam rumah tangga saya jadi imam ya. Jadi seorang namanya gembala atau penatua itu ada syaratnya. Syaratnya tadi kita sudah baca bersama tadi itu. Saya mau baca lagi. Syaratnya ini tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang penting ada titelnya, naik aja di mimbar. Itu yang kita saksikan sampai saat ini. Tapi kalau kita teliti dalam kitab suci ini tidak demikian, ya. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dan satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Wih. Ini ada syaratnya, ya, bukan hamba uang. Dia beri tumpangan. Ini mutlak loh saudara. Jadi seorang namanya yang memiliki jabatan namanya penilik atau penatua, ya, atau gembala itu ada syaratnya, ya. Makanya kalau saya ini, ya, saya ini saudara. Semua jabatan itu sudah saya pegang, ya. Kalau ditanya sama saya masalah gembala beneran gitu, saya orangnya, ya, saya orang lah. Karena kami lahir itu, saya ini 11 orang bersaudara. Jadi saya ini anak ke-11, 6 perempuan, 5 laki-laki. Jadi saya ini anak bungsu, ya. Saya anak bungsu. Saya ini keturunan namanya Raja Embungailu, ya. Jadi kakek saya tuh namanya Raja Embungailu. Raja Embungailu Beko itu dia dulu itu punya hewan banyak sekali, ya. Banyak sekali kerbaunya itu, wah susah dihitung deh, ya. Banyak sekali gitu. Habis namanya kakek namanya Raja Embungailu itu namanya Lesu Jaga, bapak saya gitu. Punya namanya hewan juga. Punya kerbau, punya sapi, punya kuda. Jadi bapak saya itu juga punya kuda liar itu yang tidak pernah masuk kandang itu. Ya, jadi saya ini dari kecil itu dilatih jadi gembala. Gitu. Jadi saya ini semua namanya jabatan-jabatan itu dari namanya gembala, petani, saya ini sudah sampai direktur. Ya, saya direktur perusahaan. Ya, jadi saya berjenjang loh saudara ya. Jadi saya ini dulu gembala benar-benar. Jadi saya tahu
Kalau kata gembala itu saya tahu, karena benar-benar saya pernah jadi gembala. Dari kelima anak laki-laki ini saya paling banyak jadi gembala. Ya, jadi kelima anak laki-laki ini saya yang paling jadi gembala. Jadi jarang sekali kalau anak-anak kerbau dengan anak sapi itu beda loh saudara ya. Menggembalakan sapi dengan kerbau itu juga beda. Kalau namanya sapi itu kalau dia melahirkan anak nggak usah diurus, dia nggak akan kena penyakit cacing itu enggak. Tapi kalau anak kerbau itu dari lahir itu kita harus perhatikan itu sampai berapa bulan itu. Ya, kita harus tahu ini anak kerbau ini sehat atau enggak. Karena saya gembala yang baik, saya tahu. Ya, saya tahunya dari mana? Saya lihat kotorannya. Kalau anak kerbau itu kotorannya putih, nah berarti ya anak kerbau ini ada cacingnya. Nah dari situ saya akan rawat. Saya akan bersihkan badannya, saya akan kasih daun-daunan itu supaya dia sehat. Sampai nanti kotorannya dia akan ada rumput. Nah berarti anak kerbau ini sehat. Itulah gembala. Jadi gembala itu yang digembor-gemborkan, apalagi zaman modern sekarang ini atau di Jakarta itu mereka berkowak-kowak gembala-gembala. Tapi naiknya Pajero terus dikawal. Itu sih bukan gembala namanya. Ya, itu bukan direktur seperti saya ini. Ya, makanya saya ini jabatan semua sudah. Ya, saya pegang itu dari namanya jabatan saya sebagai gembala hewan, benar-benar saya jadi petani, apalagi itu karena bapak saya itu kan banyak hewannya dulu ya, sekarang mungkin sudah habis punah sudah ya. Sapinya banyak, kerbonya banyak, kudanya banyak, juga sawahnya banyak. Jadi kalau bicara namanya gembala hewan itu saya orangnya, saya benar-benar mengalami. Kalau dikatakan namanya petani itu, ya saya orangnya. Saya suka sekali namanya petani. Ngolah sawah, saya suka banget gitu loh. Ya. Kalau pulang sekolah itu biasanya saya kalau musim saya langsung saya ke sawah. Ya saya mengolah sawah kan gitu. Jadi saya tahu. Gitu. Makanya saya ini belajar ya memang dari nol. Gitu kan, belajar dari nol. Misalnya saya masuk lagi ilmu sekuler. Saya masuk sekuler itu kan dari namanya SD, SMP dan sampai saya lulus STM. Ya. Baru saya masuk lapangan kerja. Ya, pada waktu saya masuk lapangan kerja itu karena saya punya pendidikan, ya, berjenjang tadi itu saya belajar, ya. Dan nanti masuk lapangan kerja itu juga jangan bilang juga gampang. Ya, kalau kita tidak belajar yang benar kan gitu, susah jadinya. Nah begitu juga lah seorang guru ini kan, seorang guru ini dia tidak belajar, apalagi dia tidak membaca kitab suci ini dengan benar baik ini dari Kejadian sampai Wahyu, susah nanti saudara. Nah, kalau saya ini, apalagi saya mantan gembala, kalau saya lihat orang-orang sekarang itu di mimbar, dia berkoak-koak itu, wah kita harus jadi gembala yang baik. Bagaimana lu jadi gembala yang baik kalau lu tidak menjadi contoh yang baik? Ya, coba kan, seorang yang gembala itu benar-benar dia contoh dulu di dalam rumah tangganya. Bagaimana dia menggembalakan rumah tangganya yang baik? Gitu. Kalau saya dari dulu ini, saya awal dari tahun 2000 itu benar-benar harus jadi gembala dalam rumah tangga saya. Ya. Supaya saya jadi gembala yang baik dari rumah tangga ini, makanya harus saya baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Coba. Harus saya baca itu. Supaya benar-benar saya ajarkan kepada istri saya, ke anak-anak saya. Gitu. Coba. Kalau kita adu ilmu skala sekuler sekarang, misalnya istri saya itu bukan lulusan SMA, dia lulusan perguruan tinggi, perguruan swasta. Nah kalau saya ini tidak belajar di dalam rumah tangga ini, bagaimana saya nanti mau mendidik istri ini? Ya, aku harus belajar betul-betul, misalnya ilmu sekuler, saya harus belajar juga ilmu sekuler. Ya,
Saya miliki ilmu-ilmu sekuler itu, maupun juga ilmu rohani. Nah, ini yang paling penting. Ya. Saya harus gembalakan dulu, jadi gembala dulu rumah tangga ini. Bagaimana membenahi rumah tangga yang baik, mendidik anak-anaknya yang baik, ya, supaya mereka memiliki pendidikan yang baik dalam rumah tangga. Makanya seorang ayah itu, seorang bapak itu harus jadi contoh yang baik. Coba kan, kita ajar anak-anak kita ini dalam ilmu sekuler. Ya, saya seorang bapak kan harus memiliki juga ilmu sekuler yang memadai. Ya, harus itu mutlak namanya. Nah, kalau saya ajari anak-anak saya ilmu kerohanian, harus juga saya ini harus memiliki ilmu rohani yang memadai. Kalau tidak, kan susah jadinya. Ya, coba. Bukan itu saja syaratnya di dalamnya. Ya, seorang namanya gembala itu, seorang namanya penilik, seorang namanya penatua itu harus memiliki nama baik, ya, supaya nanti tidak ditolak. Ya. Ini penting sekali loh saudara. Yang kita baca tadi ini, tolonglah nanti jemaati dicatat lagi, dibaca ulang. Ya. Jangan sembarangan kamu terima dari mimbar itu. Ya. Makanya dalam hidupmu itu harus ada filter. Ya. Coba. Kalau tidak, nanti kan bertentangan nanti isi kitab suci dengan apa yang mereka khotbahkan dari mimbar itu bertentangan atau sesuai dengan isi kitab sucinya. Makanya perlu sekali juga jemaat ini membaca kitab suci. Seperti contoh, ya, istri saya Ibu Ana ini kan sehari-hari itu, ya kitab suci. Ya. Jadi kalau saya omongkan Ibu Ana ini, ya gampang. Kenapa itu gampang? Karena setiap hari itu dia bergaul dengan Tuhan melalui baca kitab suci. Coba kan, Ibu Ana ini coba. Sering sekali Ibu Ana ini kesaksian sedikit, ya, karena memang Ibu Ana ini lulusan dari perguruan tinggi, dia lulusan dari di sana, dia seorang S1. Jadi kalau ada acara-acara itu, ya, biasanya Ibu Ana yang suruh khotbah. Tapi kita lihat, karena Ibu Ana ini punya pemahaman yang benar, ya. Dari saya tadi sebagai saya imam di rumah tangga, akhirnya Ibu Ana itu kalau disuruh di luar sana, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Karena dia memiliki namanya pengetahuan yang benar. Dia tidak mau. Dia tolak aja. Bukan dia tidak bisa. Bagaimana dia harus menghormati suaminya, ya? Bukan menghormati suami itu ujuk-ujuk, tapi kan melalui pembacaan kitab suci tadi. Dan saya juga sebagai imam dan rumah tangga itu harus saya ajari mereka, gitu. Ya, melalui namanya saya ini membaca kitab suci setiap hari, ya. Karena waktu saya ini ada di rumah, saya baca setiap hari, dan saya ajarkan kepada istri saya, ke anak saya. Ini yang penting, ya. Kalau engkau tidak bisa namanya menggembalakan keluargamu, bagaimana lu mau menggembalakan jemaat saudara? Sangat jelas loh itu. Sangat jelas tadi itu penatua maupun dia sama loh saudara. Diaken itu tidak langsung ujuk-ujuk orang mengangkat jadi diaken, bukan. Harus diuji dulu, ini paling penting. Ya, kalau tidak ini rusak loh saudara, ya. Loh. Harga nama baik itu sangat penting. Coba kalau kita baca namanya Amsal 22 ayat 1, apa bunyinya? Nama baik itu sangat penting. Ini Amsal. Ya, penulisnya ini adalah raja namanya Salomo. Ya. Jadi nama baik itu penting sekali. Coba baca namanya Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Coba kan saudara. Nama baik itu lebih dari harta saudara. Perlu saudara. Makanya seorang gembala itu harus benar-benar sederhanakan hidupnya. Dia memberi tumpangan rumahnya, dia menampung orang, dia mengurus orang. Itu namanya gembala. Bukan gembala ini lu sepatu namanya beli,
jam tangan miliaran, ya, coba kalau kau khotbah di mana-mana lu tanya dulu akomodasinya, itu bukannya gembala, bukan itu saudara, nggak ngerti itu orang-orang. Seorang gembala itu harus benar-benar dia sederhanakan hidupnya. Makanya seorang gembala itu benar-benar itu dia jadi contoh dulu dalam rumah tangganya, baru nanti kepada jemaatnya. Ini penting. Ya, makanya dia harus baca kitab suci itu. Makanya kalau kita baca di Ulangan sana, Ulangan 17 sana, kalau kita baca di sana, kalau kamu angkat seorang raja katanya, seorang raja itu kan pemimpin kan, ya pemimpin bangsa lah, ya. Kamu berikan itu kitab suci supaya ada di sampingnya dan dia selalu membaca. Maksudnya itu apa? Ya, supaya nanti dia memerintah itu dengan benar, dengan baik. Supaya itu dia jadi contoh. Kan itu maksudnya. You know? Tidak demikian sekarang ini orang bicara namanya gembala. Ya. Tapi penampilannya, ya ampun. Kalau saya ini dulu, saya ini kan mantan direktur juga. Coba, kalau dulu ya wajar dong. Saya pengusaha, ya. Saya punya uang, saya naik Pajero, saya pakai jam tangan emas, saya pakai cincin emas. Wajar karena saya pengusaha. Ya. Coba, tidak demikian sekarang ini. Ada di mimbar terus nguras-nguras kata orang, oh tidak bisa begitu. Ya. Tidak bisa, karena memang di dalam kitab suci di dalam itu untuk menguras-nguras harta orang. Tuhan itu tidak memerintahkan kita seperti itu. Apa yang kamu peroleh dengan apanya cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Itu namanya guru yang baik. Jangan lu pungut sana, pungut sini. Terus akhirnya lu ajarin orang itu yang bertentangan dengan isi kitab sucinya. Itu bukan guru. Coba. Seorang guru ini kan paling tidak kan dia melalui jenjang pendidikan juga. Ya, makanya saya mengatakan ini, kalau saya mengatakan gembala, saya mantan gembala benar. Oh, saya anak-anaknya. You know? Coba kan jarang sekali apa anak-anak kerbau itu mati karena saya gembala yang baik. Aku harus pikirkan besok bagaimana saya giring kemana ini hewan-hewan ini. Aku harus cari rumput yang bagus. Kasih minum yang air yang bersih supaya terjaga kesehatannya mereka itu. Itulah gembala. Coba saudara, ya. Bukan yang seperti sekarang ini yang kita dilihat di mimbar-mimbar ini, apalagi namanya Jakarta ini. Wah, luas saya geleng-geleng kepala saudara. Ya. Banyak yang ketipu. Coba kan. Kalau orang benar-benar sadar loh baca hari ini, ya. Mungkin besok kan dia akan koreksi itu gembala-gembalanya itu. Dia apakah ini gembala yang baik atau bukan? Makanya saya mengatakan dari awal, memang dari awal dulu waktu saya baca kitab suci itu, makanya setiap saya khotbah itu saya ngajak kepada jemaatnya itu, sudah baca belum kitab suci? Ya, coba, sudah baca belum kitab suci? Ini penting. Ya cobalah keluarga-keluarga saya sekarang ini, misalnya Ibu Ana, Evan, Ina, coba. Coba deh, mereka sembarangan nggak masuk tempat-tempat ibadah itu. Mereka nggak akan mau. Coba, nggak akan mau. Mereka sudah tahu itu, saudara. Ya. Bahwa apa yang mereka sampaikan dari mimbar itu tidak sesuai. Kenapa seperti itu? Karena mereka ini bergaul dengan Tuhan melalui pembacaan kitab suci ini. Coba, mereka tidak akan sembarangan dengan anak saya ini. Misalnya Evan sama Ina ini, saya didik mereka tuh dari tahun 2000 itu. Mereka masih kecil-kecil. Evan itu baru 5 tahun, Ina itu 4 tahun. Coba, saya didik mereka. Saya didik dalam ilmu sekuler. Saya didik mereka dalam ilmu kerohanian. Ya. Karena memang saya juga punya ilmu sekuler. Ya. Coba. Ya. Saya belajar. Coba dulu saya masuk di lapangan kerja itu, coba itu lawan saya ini kan yang punya titel saudara, tapi saya tidak kalah. Ya. Saya tidak kalah sama mereka. Kenapa seperti itu? Karena saya belajar. Ayo kita adu. Ya. Makanya saya dulu itu asetnya namanya perusahaan, saudara. Ya.
Biarpun pendidikan saya anak-anak STM itu saudara, wah saudara saya bisa kita adu ilmu itu. Ya. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya belajar. Ya. Sehingga saya sendiri pun juga mengajar ke anak-anak saya ini, mendidik dari anak-anak ini dari kecil. Makanya sekarang kalau pemerintah itu ada namanya PAUD. Ya, PAUD itu pendidikan anak usia dini. Ya. Ini penting sekali loh saudara. Kalau tidak, ini susah loh saudara. Ajaran kitab suci itu, ajaran kitab suci ini, bagaimana anak-anak kita itu mendidik. Siapa sih yang mendidik ini? Ayo, ya, dari orang tuanya saudara. Jadi orang tuanya itu harus jadi guru. Misalnya sekarang ilmu sekuler, harus jadi guru juga di dalam rumah tangganya. Coba misalnya Ibu Ana ini, Ibu Ana itu mengajari anak-anaknya sebelum mereka masuk TK ini, ya, diajari anaknya membaca. Jadi sebelum masuk TK ini, ya, jadi anak-anak saya Evan sama Ina itu sudah bisa baca. Ya, kenapa mereka bisa baca? Karena itu seorang ibu, ya, punya peranan penting juga dalam rumah tangganya. Ini sangat baik. Gitu loh, Pak. Sangat baik loh. Maka di dalam rumah tangga itu sinkron. Tidak boleh ada pertentangan. Maka yang paling penting ujung tombaknya itu adalah seorang ayah. Seorang ayah ini benar-benar harus jadi contoh teladan dalam rumah tangga. Ini penting. Dia kalau sudah jadi contoh teladan dalam rumah tangga, nanti akan baik. Yakin betul-betul baik. Dalam pendidikan sekulernya nanti pasti mereka baik. Ya. Lu saya ini kan mendidik akhirnya anak-anak saya Evan sama Ina itu luar biasa saudara dalam pendidikan ilmu sekulernya. Kita lihat, coba ya, teknik sipilnya mereka ini 3,5 tahun itu mata kuliahnya mereka, karena sudah saya ajarkan. Ya, coba kan bagaimana kamu belajar yang baik itu supaya nanti ilmu sekulermu itu maksimal. Saya mengatakan sama mereka dulu waktu saya jadi guru ini dari kecil mereka ini, jangan kamu gondol-gondol ijazah itu terus tidak punya kemampuan nanti. Ya. Jangan hanya ada ijazahnya tapi tidak punya kemampuan pada waktu kamu masuk nama lapangan kerja. Saya ajak memang ajar memang dari kecil apa yang terjadi luar biasa. Karena saya didik dari kecil, tapi kedua anak ini nurut. Makanya dalam ilmu sekulernya mereka itu teknik sipil itu 3,5 tahun ini selesai. Coba, ya, skripsinya mereka coba 5 bulan lagi selesai. Jadi 4 tahun itu sudah diwisuda, sudah dapat namanya ijazah. Coba kita saksikan juga, buktikan juga pada waktu mereka cari lapangan kerja, cepat mereka dapat kerjaan. Coba, kenapa mereka cepat itu? Karena nilainya mereka luar biasa. AB. Ini kan peranan orang tuanya. Ya. Coba, dalam ilmu kerohaniannya juga begitu. Ya. Saya tekankan mereka itu pendidikan yang benar. Ya. Coba, hasilnya sangat baik, luar biasa baiknya. Ya. Sehingga anak-anak saya itu nurut-nurut. Diajak bicara tuh gampang. Ya. Masalah kerohaniannya, masalah ilmu sekulernya, karena mereka memiliki pendidikan yang baik dari orang tuanya. Itu yang dimaksud tadi yang kita baca. Coba. Sehingga ilmu sekulernya maksimal, ilmu rohaninya juga maksimal. Kenapa mereka memiliki itu? Karena mereka dari kecil itu terlatih. Mereka belajar namanya ilmu sekulernya tekun gitu loh. Mereka belajar juga ilmu rohanianya melalui isi kitab suci ini. Coba kan, hasilnya baik. Ya. Tapi kalau ada orang gembala ini yang ujuk-ujuk gitu kan, tidak menggembalakan juga dulu namanya keluarganya, itu sampai apa sudah. Banyak yang saya saksikan, banyak yang saya tahu saudara. Sehingga saya angkat hari ini. Coba. Mereka suka sekali mengkhotbahkan orang. Dia tidak khotbahkan dirinya dulu. Coba. Dia tidak khotbah dulu kepada keluarganya. Ini ada yang saya tahu loh saudara. Dia di mana, istrinya di mana, anaknya dia di mana.
tapi dia suka sekali untuk mengkhotbah orang. Ya, itulah yang dikatakan Matitia 7 di sana. Ya, sebelum lu angkat namanya selumpat dalam mata saudaramu, ambil dulu apa? Keluarkan dulu apa? Balok dalam matamu katanya. Apa yang dimaksud itu? Koreksi dulu hidupmu. Lu sudah benar gak ini? Lu sudah jadi panutan dalam keluargamu gak? Coba. Yang paling gak enak itu, yang sakit kalau orang-orang itu, namanya. Coba. Di mana-mana diomongin. Tapi dia suka sekali untuk mengkhotbah orang. Kalau saya ini jadi pengkhotbah ini, saudara, harus saya koreksi dulu diri saya ini. Ya, harus dulu saya koreksi, pantas nggak saya? Kalau saya khotbah begini, saya ini belajar itu bertahun-tahun, 23 tahun loh saudara. 23 tahun itu saya pelajari isi kitab suci ini, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Coba deh saudara, sanggup nggak 14 hari itu dari Kejadian sampai Wahyu? Ya. Kalau tidak ada roh Tuhan itu di dalammu, susah itu dong bisa habiskan itu. Ya. Saya sudah tahu paling tidak matamu lelah. Pasti dihajar matamu dulu itu. Mulai ngantuk, lemas, segala macam dan gitu kan ya. Coba. Tapi saya 2 minggu itu saya habiskan isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Selama 23 tahun itu sudah 174 kali ini. Coba. Ya. Saya mencatat, saudara. Ya. Sehingga sering sekali saya mengatakan itu Taurat itu adalah namanya kekal. Yang diajarkan Tuhan itu tidak ada yang lain, hanya Tauratnya tuh Tuhan itu, supaya kita piara. Kalau engkau piara ini namanya hukumnya Tuhan, pasti hidupmu baik. Saya ajarkan kepada istri saya, ajarkan kepada anak saya. Artinya luar biasa, saudara. Sangat luar biasa, saudara. Ya. Nama baik itu penting. Ya. Makanya kalau Yakub bilang, Yakub 3 di sana, jangan bilang ke banyak-banyak orang pengen jadi guru. Apa sih maksudnya? Coba, yuk ya, Yakub 3 ayat 1. Ini berat loh saudara, jangan bermain-main loh. Ya, coba Yakub 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kamu nanti akan dihakimi lebih berat. Kalau engkau jadi guru ini, kau sampaikan kepada keluargamu atau ke jemaatmu tidak sesuai namanya isi kitab suci, itu ada sanksinya loh saudara. Kamu akan dihukum nanti seberat berat. Seorang guru rohani itu harus sesuai isi kitab suci. Jangan ajarkan yang tidak ada dalam kitab suci. Ini penting. Ajarkan dulu kepada keluargamu. Harus sesuai namanya tertulis isi kitab suci, saudara. Gitu? Coba. Bagaimana sekarang orang-orang itu menerima namanya didikan yang baik? Karena gurunya sendiri pun sampai saat ini mereka itu tolak namanya Taurat, saudara. Tidak ada yang menjalankan Taurat ini. Coba. Ya contoh-contoh, nah kalau saya ini kan setiap Sabat kan saya kasih tuh Matitia 5 itu. Coba, Matitia 5, 17, 20 coba. Ya. Saya tidak tahu berapa orang yang merespon itu. Ini mutlak loh saudara. Ya, misalnya kita ibadah ini, karena ibadahnya hari Sabat. Memang apa perintahnya Tuhan itu harus seperti itu. Tapi kalau dari mimbar ini yang tidak ada di dalam perintahnya terus diajarkan disuruh orang, udah deh kamu nggak usah ibadah Sabat, ya kan? Udahlah ibadah aja Minggu. Ini apakah ajaran yang benar? Ya kan? Apakah ini guru yang benar? Coba, bagaimana waktu saya dari seorang teknik ini, ya, ada buku panduannya. Terus buku panduannya tadi saya tidak pakai, bagaimana jadinya nanti? Loh, ilmu sekuler, ilmu yang saya pelajari ini ilmu presisi, ya, ilmu mesin itu ilmu presisi.
Misalnya Evan sama Ina ini, mereka tuh teknik sipil itu ilmu-ilmu presisi, saudara. Kalau mereka bikin gedung sana itu miring sedikit aja fatal ya, saudara. Ya. Makanya harus betul-betul tuh presisi. Nah, seorang Evan itu ahli konstruksi sekarang ini, ya, dia ahli fondasi. Loh, dia harus hitung fondasinya dengan berapa tingkat, nanti dia ada hitungannya. Nah, kalau misalnya tadi Evan ini dia abaikan namanya petunjuk buku tadi itu, fatal loh itu, saudara. Begitu juga lah kerohaniannya ini. Coba, Tuhan mengatakan harus namanya kamu piara Taurat, tapi orang bilang Taurat itu dibuang. Gimana sih mau jadi guru apa ini? Ini kan ngawur namanya. Ini yang dimaksud tadi, jangan kebanyak-kebanyak kau rebut-rebut apa berduyun-duyun atau kau paksa-paksakan dirimu jadi guru, tapi ingat loh, nanti kamu akan dihukum lebih berat. Ya? Makanya perlu belajar dulu supaya kau jadi guru dulu dalam rumah tanggamu yang baik. Ya? Bukan sekadar itu saja, harus bergaul dengan isi kitab suci ini. Dibacalah kitab suci dari Kejadian. Loh, Tuhan nggak menyuruh lo harus dokter, kan tidak, saudara. Tuhan itu tidak pernah menyuruh kita harus kau jadi dokter dulu, kau sekolah ilmu psikologi, karena ini sudah diterjemahkan, ya, dari bahasa aslinya masuk Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tinggal kita baca doang kitab suci ini, kan begitu. Coba kan, kita baca, karena memang tidak ada yang sulit kok di dalamnya. Gitu? Makanya mengatakan jangan kamu meninggalkan Taurat ini. Jangan kita meninggalkan Taurat, satu titik, satu iota. Ya. Dan kalau sudah guru kita adalah Yesua itu, ya kita harus sampaikan juga kepada anak, istri kita, anak kita dengan jemaat juga. Harus sampaikan. Jangan kita lalaikan. Kita sudah dapat pengajaran dari Tuhan kita Yesua Mesias tadi, aku datang bukan meniadakan Taurat, ya. Satu titik, satu iota. Ya harus kita sampaikan juga kepada istri saya, anak saya, supaya mereka menyintai namanya hukumnya Tuhan. Kalau mereka mencintai hukum Tuhan, dampaknya apa? Sangat baik, saudara. Itulah guru yang baik. Guru yang baik itu gak boleh keluar dari buku panduannya. Buku panduannya kita secara rohani kan sudah ada namanya kitab suci ini. Ya? Jangan keluar. Jangan mengabaikan tadi isi kitab suci itu. Disuruh sabat, ibadah mingguan sabat, ya harus patuh itu. Misalnya ada perayaan-perayaannya, ya. Misalnya namanya Pondok Daud, ya harus tiap tahun ada Pondok Daud. Jangan bikin sendiri nama hari rayanya ada Natalnya, karena memang tidak ada di dalamnya. Coba, guru apa ini? Guru apa ini? Ini ngawur ini. Ya. Makanya saya baca kitab suci, kalau saya dengar saya tinggalkan itu, saudara nggak mau mendengar. Gitu. Coba. Hanya saya tuh bisa elus-elus dada loh, saudara. Ya. Pada waktu mereka berkhotbah itu saya dengarin, karena memang selama ini saya tidak mau deh masuk sembarangan ke rumah ibadah. Ya. Misalnya saya pulang daerah, saya kalau ada yang bawa firman Tuhan, saya bisa elus-elus dada, saudara. Waduh, kok gak memadai sekali. Kenapa seperti itu? Karena mereka tuh tidak mau baca kitab suci ini. Dia andalkan saja titelnya sekarang, dia andalkan akhirnya apa? Dia ngawur. Dan dia sudah tahu. Yang dia sampaikan itu juga kan gak pernah baca kitab suci. Coba. Kalau saya ini yang baca tiap hari, saya bisa elus-elus dada, saudara. Makanya saya mengatakan diri pendeta-pendeta ini sangat tidak memadai. Ya, coba mengajari orang yang tidak sesuai namanya isi kitab suci, saudara. Ya, dong. Kita ini kan harus ajari anak kita dari mana? Dari kecil. Ya, Tuhan mengajarkan ya, kepada orang tua itu supaya mengajari anaknya dari kecil. Coba, mengajari anak kecil itu supaya mengenal hukumnya Tuhan, supaya mengenal apanya Tuhan. Coba baca satu orang, namanya Ulangan 6 ayat 6-9. Yang cepat. Ulangan 6 ayatnya 6-9.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi tiap hari ini kita ada di anak-anak ini. Ini dari rumah tangganya dulu. Ya, Ulangan 11 ayat 18-20. Ini diulang loh saudara. Ulangan 11 18-20. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini penting saudara. Pendidikan kerohanian dari kecil untuk anak-anak itu sangat penting. Itulah ajaran Tuhan. Tapi berjalanlah waktu, orang nggak mengabaikan itu saudara. Ya? Akhirnya kalau sudah tidak ada pendidikan dari kecil itu untuk anak-anak kita, saudara, rusak di dunia. Akhirnya sekarang rusak kan? Coba kan? Coba kalau saya lihat pendeta-pendeta, saya juga tidak tahu ini pendeta itu dari mana mereka adopsi ini. Tadi kan yang kita ketemukan hanya ada namanya apa? Penatua atau penilik saudara. Sekarang itu saya tidak tahu mereka adopsi dari mana lagi kata pendeta ini. Coba. Makanya di dalam gerejanya mereka itu ada namanya pendeta, penatua, terus apa? Ada diaken. Banyak sekali mereka bikin-bikin sendiri saudara. Ya. Kalau sudah seperti itu rusak jadinya. Rusaknya rusak. Kalau tidak ada pendidikan dalam rumah tangga yang baik itu dari orang tuanya, rusak aja rusak. Gitu. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan. Tahun 2000 itulah Tuhan mengasihiku, ya. Coba menyelamatkanku sehingga saya jadi bapak dalam rumah tangga yang baik. Ya. Saya pelajari kitab suci. Coba saya baca setiap hari. Tiap hari, siang malam, dimanapun saya berada. Coba. Misal saya tugas mana ke Sumatera, Kalimantan, ya toh, saya bawa kitab suci, saya baca tiap hari, supaya benar-benar saya jadi rumah tangga yang baik, supaya saya jadi imam di dalam rumah tangga yang baik, untuk saya mengajarkan kepada istri dan anak-anak saya. Supaya orang-orang berkualitas dalam ilmu sekuler, berkualitas dalam ilmu kerohanian. Ini mutlak. Ya. Sayang sekali banyak sekarang orang-orang mengabaikan itu. Akhirnya dia sibuk sendiri. Saya melayani Tuhan, sedangkan keluarganya sendiri pun dia tidak urus. Ya. Dengan alasannya dia saya terbeban. Di Kalimantan saya terbeban, di Papua. Gak usah jauh-jauh dulu, keluargamu dulu. Coba. Kan? Akhirnya ke Papua sana itu kan, ditanya nanti akomodasinya segala macam. Itu apa gembala yang baik seperti itu? Kau jadi gembala dulu dalam rumah tanggamu. Itu yang benar. Kasih pendidikan kepada anak-anakmu yang benar. Sehingga mereka berkualitas. Dalam ilmu sekulernya, dalam ilmu rohaniannya. Coba kan? Makanya anakmu tuh harus didik dari kecil, ya. Coba harus kau pukul anakmu ini, tapi jangan keinginan kan kematiannya. Coba Amsal 13:24. Coba Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Coba, saya mengalami seperti itu. Bagaimana anak-anak waktu kecil saya hajar mereka. Saya hajar bukan untuk saya membunuh. Saya hajar mereka ini karena saya menyayangi mereka. Supaya mereka berkualitas.
dalam ilmu sekuler, dalam ilmu kerohaniannya. Saya benar-benar terapkan itu. Hasilnya apa? Luar biasa. Ya, coba dalam ilmu sekuler anak-anak saya pintar-pintar. Coba kan. Coba sampai Evan itu masuk ITB sana itu, ambil S2-nya. Ya, kerja di konsultan. Coba. Dia ahli konstruksi. Kenapa seperti itu? Karena dari orang tuanya. Gitu. Amsal 19:18. Amsal 19:18. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan inginkan kematian. Sekarang ada undang-undang di Indonesia apa? Undang-undangan perlindungan anak. Coba sekarang rusaknya apa? Baru ditepuk tangannya gurunya, ini guru ini kan, baru dia gini, masuk sudah apa? Kena sanksi, kena hukuman. Akhirnya apa? Semua orang sekarang takut, saudara. Ya. Kalau sudah seperti ini, rusaknya rusak, saudara. Ilmu sekuler tidak maksimal, apalagi kerohaniannya. Coba kita lihat sekarang ini, ya. Makin rusak. Coba kita lihat sekarang kan, karena memang pendidikannya tadi ini, ada undang-undangan perlindungan anak tadi ini kepada guru-guru itu. Akhirnya guru-guru sekarang itu gak berani loh, saudara. Mau begini sedikit sekarang mereka gak berani, ya. Karena itu ada sanksinya, ada hukum, dihukum loh, saudara. Didiamkan saja. Akhirnya apa? Kita lihat sekarang ini, akhirnya pada waktu mereka masuk dalam kerja atau mereka kerja di pemerintah segala macam, akhirnya apa? Mereka korupsi, saudara. Ambil jalan pintas, ya. Coba kalau dulu zaman saya ini kan, waduh, kita ini dihajar betul. Guru itu, waduh, dihajar kita ini. Tapi akhirnya, saudara, luar biasa loh, saudara. Ya. Jadi kalau pendidikan zaman Belanda itu saya kira bagus itu, saudara. Beda dengan sekarang. Susah kan, akhirnya tidak bisa lagi dikontrol anak ini. Akhirnya mereka ke diskotik, akhirnya mereka narkoba. Ini fakta yang saya ngomongin. Ya, coba kan. Fakta loh saya ngomongin. Tidak maksimal lagi. Ya. Coba anak gondol-gondol ijazah, saudara. Gondol-gondol ijazah tapi tidak punya kemampuan pada waktu masuk lapangan kerja. Coba. Kalau sudah seperti ini, apakah negara juga maju? Kagak maju. Coba. Apalagi namanya kerohaniannya makin jauh, saudara. Coba. Coba berapa anak pendeta yang masuk diskotik? Berapa anak pendeta itu yang namanya narkoba? Nah, terus ada pendetanya juga namanya jualan narkoba. Coba. Ya. Ini fakta loh, saudara. Karena itu tadi keluar dari buku panduan, tidak dipelajari. Makanya seorang namanya gembala pendidik itu harus jadi contoh. Dia pelajari namanya ilmu kerohaniannya melalui namanya kitab suci, bukan melalui namanya bapak gerejanya. Bukan. Harus benar-benar ambil keputusan supaya dia baca kitab suci ini. Itu kalau kerohaniannya. Kalau ilmu sih harus dia baca namanya ilmu sekulernya. Misalnya orang-orang teknik, ini teknik sipil, Evan teknik sipil. Ya harus dia baca namanya, dia pelajari namanya buku teknik sipil. Kan begitu aja kan. Makanya penting namanya seorang ayah ini dalam rumah tangga. Nah, coba, apakah sekarang itu terapan gitu? Tidak ada lagi, saudara. Coba kan? Oh, anak saya udah besar zaman begini dan waduh, saudara, ini merusak, saudara. Ya. Coba. Didiklah anakmu. Kalau engkau pukul sama anakmu, ya, berarti lu sayang anak ini. Keras itu penting loh, saudara. Dari kecil, ya. Misalnya saya ini keras pada anak-anaknya, apakah anak saya sekarang mereka dendam? Oh tidak. Mereka sudah sadar. Wah, coba kalau bapak saya dulu tidak dididik seperti itu, saya mau jadi apa? Pasti seperti itu.
ya, pasti mereka tuh bangga loh. Wah, saya punya bapak luar biasa. Ya. Akhirnya bapakku mendidik saya dengan keras dari kecil, saya begini kan begitu. Coba. Itu anak yang baik. Ya. Kalau kau tidak mendidik anakmu yang baik, akhirnya mereka salah tangkap. Ya. Akhirnya anak-anak itu tidak punya pengetahuan, tidak punya pengetahuan masalah ilmu sekuler, tidak punya pengetahuan namanya apa? Ilmu kerohaniannya. Akhirnya salah tangkap, akhirnya gagal paham. Coba ya. Coba sekarang kalau di mimbar-mimbar, wah, mereka teriak-teriak gitu, coba. Ya. Kita harus kaya. Kaya apa yang dimaksud? Ya. Kaya apa yang dimaksud? Kalau kita pelajari kitab suci itu, ya, yang dimaksud kaya itu apa? Kaya pengetahuan. Ya. Coba. Kalau kita bicara namanya ilmu kerohanian, ya, kaya iman, kan gitu. Kalau kita namanya ilmu sekuler, ya, orang kaya itu ada dasarnya. Dia harus dulu pelajari namanya ilmu sekuler, pasti dia kan kaya. Kalau kita bicara namanya sekuler, kaya pasti kaya materi. Dia kaya ilmu, dia kaya materi. Itu udah pasti. Gitu kan? Coba kalau kita lihat di dalam kerohanian, misalnya contoh, ada seorang anak, ini campuran. Bapaknya Yunani, ibunya orang Yahudi. Siapa dia ini kira-kira? Kalau pembaca pasti tahu siapa ini satu ini. Siapa? Nah, ini orang-orang yang belajar. Tahu dia itu bahwa dia adalah Timotius, saudara. Ya. Coba Timotius itu dididik oleh orang tuanya dari kecil. Sehingga Timotius ini dicatat loh dalam isi kitab suci ini. Ya. Ini anak kesayangannya siapa? Rasul Saul. Coba 1 Timotius 4 11 sampai 13. 1 Timotius 4 11 sampai 13. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang berpetunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Coba kan? Ya. Harus jadi teladan, harus jadi contoh. Tapi ingat loh, jangan sampai kau lupakan namanya membaca kitab suci. Ya. Kenapa anak ini diajar seperti itu? Anak ini punya dasar yang baik. Ya. Anak ini dari kecil dididik orang tuanya ini. Coba kan? Sehingga jadi namanya anak kesayangannya Rasul Saul ini. Kalau engkau baca namanya 2 Timotius 3 ayatnya 15 sampai 17, ya Pak. Supaya kita tahu loh anak ini Timotius ini, coba. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Hamasia Yeshua. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba, kalau engkau mundur, ayat 14 apa? Ayat 14-nya di atas tadi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetap namanya memegang kebenaran yang dimaksud apa itu? Halo? Jadi anak ini tahulah segala-galanya. Diajarkan orang tuanya supaya namanya mencintai namanya tak. Kalau engkau mencintai namanya Taurat berarti engkau orang amin enggak? Ini jelas tuh saudara. Ya? Bahwa pendidikan di dalam rumah tangga yang benar dengan baik itu dari anak ke waktu mereka dari bayi saudara. Saya ini mendidik anak saya, kedua anak ini dari bayi. Dari bayi loh saudara, dari bayi. Coba saya didik anak-anak saya dari kecil ini, dari bayi, dari keluar dari rahim ibunya, ya.
saya sudah mulai didik dia di situ. Didiknya bagaimana? Saya mendidik anak ini dari bayi itu. Pada waktu namanya tidurin anak ini. Coba. Saya tidurin anak ini, ya kan? Biarpun dia nangis dan lain sebagainya, jangan diangkat anak ini, diamkan aja. Ya. Kenapa anak ini? Harus kita tahu juga. Seorang tua itu harus tahu, anak ini dia menangis karena dia minta susu, atau kalau nangis itu karena dia sakit. Harus kita tahu. Gitu? Terus ada lagi 3, nangis karena dia anak ini mau digendong, harus tahu itu. Tapi kalau anak ini dia nangis karena minta susu, ya kasih susu. Ya, habis kasih susu, terus dia nangis ini kita tahu nggak sakit nggak anak ini, ya, gitu. Tapi kalau dia anak ini tidak sakit, terus dia tidak minta susu, terus dia nangis, anak ini jangan diamkan saja, jangan digendong-gendong terus, diamkan aja, ditidurin. Paling tidak nangis si anak ini dia tidak nyampe 1 jam. Paling juga 20 menit dia sudah berhenti. Nah, kalau dia sudah seperti itu, akhirnya anak ini akan terbiasa sampai dia besar. Contoh, Evan sama Ina ini. Coba kan? Saya nggak mau dari dulu, jangan, diamkan saja, jangan angkat. Coba. Akhirnya apa? Diamkan saja, dia nangis. Akhirnya dia capek, dia tidur, mulai dari situ kita tidak repot lagi. Tidurnya kita juga pulas malam. Paling kalau dia kencing, ya ganti pempresnya sudah. Atau kalau dia lagi haus, minta susu, kasih susu, tidur dia. Nggak repot lagi. Jadi saya mendidik anak saya dari bayi. Hasilnya luar biasa. Ya, hasilnya luar biasa loh saudara. Jadi ingat loh tadi, dia bilang dari kecil itu, karena engkau didik untuk selalu membaca, bergaul dengan Tuhan melalui baca kitab suci, ya, akhirnya pegang lo kebenaran. Yang dimaksud tadi itu pegang kebenaran adalah namanya Taurat. Kalau ada orang sekarang itu Taurat dibuang, saya tidak tahu guru apa ini. Guru apa ini? Ya. Coba sekalipun ini saya juga begini ngomong, ini kan saya akan di YouTube nanti kan, coba kan. Saya lihatin juga yang merespon juga kadang kan sekian kan tahun bulan yang kemarin, habis itu dia hilang. Coba, dia tidak abaikan, dia tidak perhatikan, dia abaikan begitu saja. Saya tahu itu, tapi paling tidak, tiap khotbah saya masa sih nggak ada 1-2, itu target saya. Masa sih tidak ada 1-2 yang benar-benar merenung apa yang saya khotbah itu. Karena yang saya khotbahkan itu tidak di luar dari namanya isi kitab sucinya. Ini isi kitab sucinya yang saya catat. Coba. Bukan saya namanya cari-cari segala macam. Melalui pembacaan kitab suci saya mencatat. Gitu, saya mencatat. Jadi saya tahu betul-betul namanya Timotius ini tidak ada yang dia pelajari yang lain, dia pelajari hanya namanya Tauratnya tuh Tuhan. Ya. Pasti mereka ajarkan dulu namanya rasul-rasul itu pesan Tuhan waktu datang tuh bukan mengajarkan Taurat. Pasti mereka pegang ini. Rasul Saul itu dia pegang bayi-bayi itu. Sekalipun ada yang menuding dia bahwa Rasul Saul itu meninggalkan Taurat, tidak benar. Atau ada yang menuding dia bahwa Rasul Saul itu bikin ibadah baru namanya Kristen, tidak pernah ada. Tidak pernah, dia tolak semua itu. Saya bukan ada agama Kristen, saya tidak ada itu. Ya, itu hanya rumor, ya, itu hoax, tidak pernah ada. Yang benar itu aku tetap namanya patuh kepada namanya Taurat dan kitab para nabi. Iman saya namanya imannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini perkataan namanya Rasul Saul. Tidak pernah ada sekalipun dituding-tuding bahwa mereka ini adalah namanya agama Nasrani, agama Kristen. Mereka bantah semua. Mereka bantah. Ya. Dan ingat tadi ini yang kamu baca tadi, ya, peganglah namanya kebenaran ini. Hanya sekarang kalau ditanya orang-orang dari mimbar, apa itu kebenaran? Tidak ada yang menjawab. Coba sekarang kan ada juga kan, ada yang pernah tanya dari jemaatnya, itu pendeta itu dari mana sih Pak? Gelar-gelar pendeta itu dari mana? Bingung dia jawab saudara. Ya, kenapa dia bingung? Karena dia ikut-ikutan saja.
Kenapa dia bingung? Karena dia juga tidak tahu, tidak pernah baca kitab suci ini. Akhirnya dia ikut saja. Coba, pendeta itu dari mana? Makanya Kristen ini mengadopsi dari mana-mana, saudara. Nama mengadopsi dari mana, gak jelas. Coba kan, mereka selipkan di dalam ini, saudara. Akhirnya apa? Banyak orang bingung sampai sekarang ini. Ya? Tambah bingung lagi kalau orang tidak pernah membaca kitab suci ini. Ini repot, saudara. Ya? Coba. Ya? Ini sangat jelas loh. Bagaimana mempertahankan namanya kebenaran itu memang nggak gampang. Ya, nggak gampang loh, saudara. Mempertahankan kebenaran, kerohaniannya kita nggak gampang. Karena banyak orang sekarang gagal paham. Misalnya soal kekayaan sekarang, oh kita kaya, kita raja, kita harus kaya. Ini benar-benar luar biasa. Itulah guru-guru yang benar-benar guru konyol, guru-guru bodoh. Kenapa dia bodoh itu? Karena dia tidak pernah menyenggol namanya isi kitab suci ini. Dia lebih suka itu dari mulut ke mulut. Dia lebih suka itu namanya perintah manusia. Akhirnya apa? Gitu? Jangankan ke jemaatnya, di dalam rumah tangganya sendiri pun tidak maksimal. Tidak maksimal, saudara. Gitu? Makanya banyak orang gagal paham. Misalnya contoh, kalau kita bicara namanya kaya. Ya. Kalau kerohaniannya di dalam, yang dituntut oleh Tuhan itu kaya, namanya pengetahuan akan itu dituntut sama kita di situ. Ya. Apakah kita tolak namanya kaya materi? Kan tidak juga lah, saudara. Ya. Tapi yang dituntut oleh Tuhan itu supaya kita kaya apa? Halo, pengetahuan akan amin enggak? Itu yang dimaksud 1 Korintus 1 ayat 5. Yang keras. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Coba. Kaya dalam pengetahuan, kaya dalam perkataan. Itu tadi syaratnya. Kalau engkau jadi guru, jadi penilik, itu syaratnya. Amin gak dong? Itu syaratnya. Mutlak namanya, bukan relatif. Coba. Misal sekarang 2 Korintus 8 ayat 7 yang keras. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasihmu. Ulang lagi yang keras, supaya pendengar itu mencatat, supaya tidak gagal paham. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasihmu. Itulah harus dimiliki oleh namanya gembala. Kalau dia tidak miliki ini, itu bukan gembala namanya. Catat ini. Kalau dia tidak memiliki itu bukan gembala. Ya. Supaya saudara tahu ini gembala beneran atau bukan, makanya perlu sekali mencatat namanya 2 Kepa 2 1 sampai 22. Itu saudara harus catat itu. Catat baik-baik ini supaya engkau tahu ini gembala beneran atau bukan. Ya? Tanda-tandanya ketahuan, disuruh catat loh di sana, namanya 2 Kepa 2 ayatnya 1 sampai ke 22. Benar kan? 22 ayat enggak? Ya. Coba kan? Karena terakhir 22 di bawah itu, ya, anjing kepada muntahnya, babi kepada kubangannya. Ini ciri-cirinya mereka gembala-gembala benar atau bukan gembala-gembalaan. Catat loh ini. 2 Kepa 2 1 sampai ke 22. Dicatat itu. Itu ciri-cirinya mereka itu.
Lu kalau tidak memiliki tadi itu yang 2 Korintus 8 ayat 7, tinggalkan saja itu, saya kasih tahu. Coba. Hanya mereka menguras-nguras harta orang, tapi untuk keluarkan hartanya dia tidak mau, saudara. Coba sekarang ini, kalau saya lihat, kalau tangannya begini, cepat betul-betul. Coba disuruh memberi, dia mulai pakai dalih. Saya belum digerakkan oleh tuh. Sekarang coba kan, pada waktu dia terima perpuluhan orang, dia tidak pernah nanya kepada Tuhan. Ya, dia tidak pernah nanya. Dia mensikat-sikat saja, masuk dalam kantongnya. Coba sekarang suruh memberi, atau beri tumpangan rumahnya. Ada orang susah yang nggak punya tempat segala macam, ya coba. Bisa nggak tuh yang koak-koak namanya pendeta Gelin, coba. Kira-kira dia mau nggak dia tampung rumah itu? Nggak bakalan itu, saudara. Ya. Coba kalau terima namanya perpuluhan orang, cepat sekali. Inilah gembala-gembala, namanya gembala-gembala palsu. Ini gembala-gembala palsu. Pada waktu namanya dia menerima, dia tidak pernah namanya menanya kepada Tuhan. Pada waktu suruh memberi, dia bilang saya belum digerakkan oleh Tuhan. Ini ciri-cirinya gembala-gembala palsu. Ingat loh saudara, ini ciri-cirinya gembala palsu. Ya, coba. Ya. Kaya dalam apa? Kaya dalam memberi. Makanya dia mengatakan itu orang-orang kaya itu orang-orang kaya itu supaya mereka kaya memberi gitu, ya kan? Kalau ada orang kaya materi itu, kaya materi supaya mereka suka memberi, itu namanya kaya. Jadi memberi itu namanya juga kaya. Ya, coba 1 Timotius 6 ayatnya dari 17 lah sampai 19. 1 Timotius 6 ayatnya 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang segar. Kalau ini Pak Pendeta tidak miliki itu, ya, tolak, tinggalkan saja. Jangan kau mau masuk di situ. Halo. Ya. Kaya yang sebenarnya itu kalau kau suka memberi. Gitu? Kalau kau suka memberi, makanya hartamu tersimpan di mana? Halo. Orang yang sering namanya murah hati itu, yang sering memberi gitu, lihat orang gitu kan suka sekali dia memberi, itu orang amin gak nih? Kalau suaramu kurang kencang, kayaknya lo ini kepaksa. Amin gak? Suka memberi nggak? Orang suka memberi itu, kata firman juga Tuhan, nggak kekurangan rezeki. Orang yang menghampur-hampurkan hartanya, tapi dia tetap kaya. Ada orang yang begitu pelitnya, begitu, tetap saja miskin. Ya, coba saudara, itu yang dimaksud amin gak? Seorang gembala yang kaya itu bukan dia kaya materi yang kita dengar dari mimbar sekarang. Harus kita karena kita anak raja, kita harus kaya materi. Akhirnya apa? Belilah mobil-mobil mewah, gitu? Sepatu mahal, jas, dasi. Waduh, waktu di mimbar ini saudara kagak begini, gak pakai saudara, pakai jas. Ya, kalau saya ini pakai jas ini, saya direktur loh, saya pengusaha loh, biar begini saya pengusaha, wajar dong. Tapi ini hanya mengharapkan namanya keringat orang, terus kau beli jas, kau beli sepatu, ini sih bukan gembala. Tadi kan kita sudah baca kan,
ciri-cirinya kan kita sudah tahu, gitu. Dia suka memberi, coba kan, rumahnya diberi tumpangan, gitu. Dia mengurusi nanti jemaat-jemaatnya nggak akan susah, dan jemaat-jemaatnya nggak ada. Makanya seorang gembala yang baik dia siap lapar. Sebelum domba-dombanya makan, dia belum itu gembala yang baik. Ya. Saya mengatakan ini karena memang saya mantan gembala beneran. Saya bukan saya dari Sumba, saya anak orang miskin. Saya keturunan raja. Terima tidak terima fakta. Ya. Fakta. Ya, karena status sosialnya kita orang Sumba itu karena hewan. Coba kan, nenek pun nama Raja Bunga itu kan kayanya kaya, coba kaya sampai gunung-gunung tuh gundul nggak ada rumput karena saking banyaknya namanya hewannya. Coba, ya, bapakku juga dulu kaya, ada sapinya banyak, ada kerbaunya banyak, ada kudanya. Coba, ya. Jadi saya tahu, saya ngomong ini saya tahu, ya. Bukan saya ngomong berkoak-koak di mimbar itu supaya menguras harta orang sana kemari. Kalaupun nanti kau kasih pengeluar, saya akan salurkan si pemiliknya. Coba kan, pernah nggak kita dalam lingkungan kita itu berdekonia? Coba kan, seorang gembala yang baik di dalam lingkungan itu dia suka namanya berdekoni. Halo, itu pasti mutlak namanya. Ya? Siapapun dia. Coba kan, seorang gembala yang baik, gitu, pasti dia suka seperti itu. Dia lihat tetangganya, ya mungkin dia lagi susah, pasti dia tolong. Bukan tolong hanya dia elus-elus, pasti dia tolong. Mungkin dia punya materi, dia akan kasih dan lain sebagainya. Kalau dia sakit, mungkin dia bawa ke rumah sakit. Kalau tidak ada makan, pasti dia membantu. Ya, coba. Tapi kalau ada orang gembala itu dia lihatin tetangganya, mungkin saudaranya sudah setengah mati, terus dia ini memperkaya diri. Saya bilang itu bukan gembala, tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Ya. Kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Halo. Kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Pengetahuan akan firman. Baca satu orang. Rahi ini Yesaya 33 ayat 6 yang keras. Kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Aku katakan Yahweh, itulah harta dan kasih. Itulah hartamu yang sesu, itulah yang kau ajarkan kepada anak-anakmu. Ya? Sehingga mereka kaya dalam kebajikan. Sehingga mereka kaya dalam iman. Iman itu apa? Halo? Iman itu apa? Hah? Sungguh-sungguh percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, dia tidak pusing, saudara. Orang beriman itu bukan karena banyak-banyaknya orang. Orang beriman itu melalui namanya pembacaan kitab suci. Dari situlah dia memiliki pengetahuan akan Tuhan, saudara. Sehingga dia mengenal Tuhan yang benar dan ajaran yang benar. Amin gak? Itu yang maksud, gitu? Ya, supaya engkau tidak gagal paham apa yang diajarkan dari mimbar itu dicatat sesuai nggak isi kitab suci ini dengan perkataan pendeta itu. Ya, tidak sesuai ini tinggalkan supaya engkau tidak terseret. Harus tahu namanya benar-benar guru yang baik nggak ini. Guru ini sesuai nggak isi kitab suci itu, isi buku itu. Tidak sesuai, tinggalkan. Karena itu fatal namanya, fatal. Ya, karena saya ini ngomong seperti itu, karena memang saya yang pelajari ilmu presisi. Tidak bisa diakalin begitu, tidak bisa. Ya. Misalnya Ina ini kan ilmu teknik sipil itu tidak bisa ngakal sana ngakal sini, dia harus presisi, tidak bisa. Ya. Jadi kekayaan yang dimaksud dalam kerohanian itu, kalau engkau namanya takut kepada Tuhan, apa prakteknya? Ini yang sering baca kitab suci. Takut kepada Tuhan tadi Yesaya 33 ayat 6, takut kepada Tuhan, prakteknya apa?
Ikuti namanya Tauratnya Tuhan. Ikuti yang dia mengatakan aku datang itu bukan meniadakan Taurat, 1 titik 1 iota. Mendirikan langit dan bumi lenyap daripada 1 titik 1 apa? Itu namanya takut kepada Tuhan. Jangan langgar perkataannya. Kalau engkau langgar perkataannya tadi aku datang bukan meniadakan Taurat, berarti bukan apa? Engkau tidak takut kepada Tuhan. Tapi kalau engkau patuh itu perkataan itu, kau cintai namanya Taurat. Taurat itu segala-galanya. Taurat itu lebih dari segala-galanya. Dia lebih manis dari madu. Dia lebih murni dari emas. Berarti lu mencintai apa? Tuh. Lu mengasihi Tuhan. Tapi kalau kau abaikan itu, lu tidak takut kepada Tuhan, juga tidak mengasihi Tuhan. Berarti dalam hidupmu tidak ada namanya kasih. Ya kan? Hanya kasih ini kalau ditulis di dalam, waktu Pak Pendetanya tidak dijelaskan. Kasih itu prakteknya apa? Kasih sesungguhnya itu, kalau engkau namanya ikuti perintahnya Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Coba kan? Mengasihi sama manusia, jangan engkau jahat kepada sesama manusia. Itu mengasihi samanya manusia. Kan begitu kan? Kan 2 loh batu itu kan ada loh batu pertama, loh batu kedua kan. Loh batu pertama itu vertikal, loh batu kedua itu horizontal. Loh batu pertama itu kasihlah Tuhan, artinya ikuti yang diperintahkan. Ya, itu ikuti diperintahkan. Terus kasihi sama manusia, jangan ikut jahat kepada sesama manusia. Seperti namanya harus kau hormati orang tuamu, ya. Jangan kau inginkan barangnya sesama manusia. Jangan engkau mencuri. Kalau mencuri kan merugikan orang lain, ya. Kalau mencuri itu kan berarti lu tidak mengasihi sama manusia. Itu kan begitu prakteknya. Amin enggak? Jadi sekali lagi nutup ini, kayanya yang sebenarnya kalau engkau benar-benar memiliki pengetahuan akan namanya firman Tuhan dan engkau takut kepada Tuhan, ya. Tidak jauh-jauh kok. Tuhan itu tidak pernah namanya yang berat-berat. Dia hanya suruh kita itu, kamu baca namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ulang. Ikuti saja. Sesuai namanya tertulis. Sesuai saja tertulis deh. Tuhan tuh minta sama kita, dia tidak mau lu tafsirkan. Dia sudah tahu. Kalau kau tafsirkan nanti artinya bukunya makin Nah ini yang tipis saja pun lu kagak mau, lu bikin lagi buku yang tebal-tebal itu dong. Nah lihat kan gembala-gembala, dia bilang oh saya gembala, dia bikin buku tafsirannya dia angkat-angkat, yang tebal, yang tebal betul. Nah yang tipis saja lu gak pernah baca. Coba, apakah itu orang-orang takut kepada Tuhan? Itu namanya pembangkangan, ya. Itu namanya gembala-gembala, apanya konyol, ya. Bukan gembala itu. Itu namanya perampok-perampok itu, ya. Nah kalau kau sudah seperti itu, di dalam rumah tanggamu tidak maksimal, apalagi nanti lo di tempat lain, di tempat-tempat ibadahmu, ya, rusak saja, ya. Makanya perlu kita baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu dengan benar, dengan baik. Amin gak? Haleluya.